Baik, perkenalkan nama saya Arthur Aurelio. Saya dari Departemen Teknik Sipil, Prodi S1 Pendidikan Teknik Bangunan, Universitas Negeri Malang dengan NIM 21052 1618 016. Eh, di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah praktik dan pengujian bahan dengan dosen pengampu Bapak Mirza Abdillah Pratama, STMT. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya yang berjudul bahan tambah beton. Untuk meliputi 3 pembahasan, di sini saya akan menjelaskan definisi. Yang kedua, bahan tambah kimia admixtur, dan B, bahan tambah mineral aditif. Di sini untuk penjelasannya sendiri, beton adalah campuran antara semen Portland, agregat, air, dan terkadang ditambahi dengan menggunakan bahan tambah yang bervariasi, mulai dari bahan tambah kimia sampai dengan bahan tambah bangunan non-kimia pada perbandingan tertentu. Tertulis dari Cokro Dimulyo tahun 2007. Ada pula menurut Mulyono pada tahun 2004, beton adalah sekumpulan interaksi mekanis dan kimiawi dari material pembentukan seperti semen hidrolik, Portland semen, agregat halus, agregat kasar, air, dan bahan tambah. Selanjutnya, di sini ada empat bahan penyusun beton. Yang pertama semen Portland, yang kedua air, yang ketiga agregat, yang keempat bahan tambah beton. Nah, di sini saya akan menjelaskan salah satunya yaitu bahan tambah beton. Untuk definisi sendiri menurut ASTM C 125 1995 61 Standard Definition of Terminology Relating to Concrete and Concrete Aggregates dan dalam ACI SP 19 Cement and Concrete Terminology admixture didefinisikan sebagai material saliran air, agregat, dan semen hidrolik yang dicampur dengan beton atau mortal yang ditambahkan sebelum atau selama pengadukan berlangsung. Bahan tambah digunakan untuk memodifikasi sifat dan karakteristik dari beton, misalnya untuk kemudahan pengerjaan atau untuk lain, yaitu penghematan energi. Bahan tambah adalah salah satu bahan berupa bubuk atau cairan yang ditambahkan ke dalam campuran adukan beton selama pengadukan, dengan tujuan untuk mengubah sifat adukan atau betonnya. Pemberian tambah pada adukan beton bertujuan untuk memperlambat waktu pengikatan, mempercepat pengerasan, menambah encer adukan, menambah daktilitas atau mengurangi sifat getas, mengurangi retak-retak pengerasan, mengurangi panas hidrasi, menambah kekedapan, dan menambah keawetan. Menurut Cokrodi Mulyo tahun 2007. Untuk standarnya sendiri, di Indonesia bahan tambah telah banyak digunakan. Bahan tambah yang digunakan harus memenuhi ketentuan yang diberikan SNI. Untuk bahan kimia harus memenuhi ASTM C 494, Standar Specification for Semicell Admixture for Concrete. Untuk selanjutnya, tujuan penggunaannya yaitu yang pertama, memodifikasi beton segar, mortar, dan grouting. Yang kedua, memodifikasi beton keras, mortal, dan grouting. Untuk memodifikasi beton segar, mortal, dan grouting, yang pertama menambah sifat mudah pengerjaan tanpa menambah kandungan air, menghambat atau mempercepat waktu pengerjaan pengikatan awal campuran beton, mengurangi atau mencegah penurunan atau perubahan volume, mengurangi segregasi, mengembangkan dan mengikatkan sifat penetrasi dan pemompaan beton segar, mengurangi kehilangan nilai slump. Selanjutnya, memodifikasi beton keras, mortal, dan grouting. Yang pertama, menghambat dan mengurangi panas selama proses pengerasan awal beton muda, mempercepat laju pengembangan kekuatan beton pada umur muda. Yang ketiga, menambah kekuatan beton
Selanjutnya menambah sifat keawetan beton, ketahanan dari gangguan luar, termasuk serangan garam sulfat. Selanjutnya mengurangi kapilaritas air, mengurangi sifat permeabilitas, mengontrol pengembangan yang disebabkan oleh reaksi alkali dari alkali, termasuk alkali dalam agregat, menghasilkan struktur beton yang baik dan menghasilkan warna tertentu pada beton atau mortar. Selanjutnya hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan bahan tambah, yaitu penggunaan bahan tambah harus dikonfirmasikan dengan standar yang berlaku, seperti SIN, ASTN, atau ACI. Selain itu, yang terpenting adalah memperhatikan petunjuk penggunaan bahan tambah tersebut, yang biasanya tertuang dalam manual bahannya. Evaluasi penggunaan bahan tambah. Yang pertama, penggunaan semen dengan tipe khusus. Yang kedua, penggunaan satu atau lebih bahan tambah. Secara umum, bahan tambah beton dibedakan menjadi dua. Yang pertama, bahan tambah kimia atau admixture. Dan yang kedua ialah bahan tambah mineral atau aditif. Admixture ditambahkan saat pengadukan dan atau saat pelaksanaan pengecoran placing, sehingga lebih banyak digunakan untuk memperbaiki kinerja pelaksanaan. Sedangkan aditif bersifat mineral ditambahkan pada saat pengadukan dilaksanakan, lebih bersifat penyemanan, lebih banyak digunakan untuk memperbaiki kinerja kekuatannya. Bahan tambah kimia admixture atau disebut bahan tambah kimia. Definisinya, bahan tambah kimia merupakan bahan tambah yang berasal dari bahan atau zat kimia seperti kalsium klorida, karbonat, silika, dan bahan kimia lain. Biasanya bahan tambah ini berupa serbuk atau cairan yang mempengaruhi cairan beton secara langsung. Tujuan penggunaan zat kimianya, yang pertama, zat kimia untuk mengurangi penggunaan air pada beton. Yang kedua, zat kimia untuk memperlambat proses ikatan campuran beton. Yang ketiga, zat kimia untuk mempercepat ikatan dan pengerasan campuran beton atau dengan istilah aceleratos. Untuk standarnya sendiri, pada dasarnya suatu bahan tambah harus mampu memperlihatkan komposisi dan unjuk kerja yang sama sepanjang waktu pengerjaan. Selama bahan tersebut digunakan dalam campuran beton, sesuai dengan pemilihan proporsi betonnya. Tertulis pada PB 1989 perbandingan 12. Menurut ASTM-C 494 dan Pedoman Beton 1989, SKBI 1453 1989, jenis bahan tambah kimia dibedakan menjadi 7 tipe bahan tambah. 1. Tipe A atau istilahnya water reducing admixture. Bahan tambah ini memiliki kegunaan untuk mengurangi penggunaan air pada campuran beton. Pada umumnya tipe ini dapat mengurangi penggunaan air sekitar 15% sampai 12%. Untuk yang kedua, dengan adanya bahan tambah tipe A ini, ada 3 kondisi yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama A, faktor air semen fast sama, B, faktor air semen fast dikurangi, dan C, mengurangi jumlah semen dan air. Yang kedua, tipe tipe B, retarding admixture. Bahan tipe ini digunakan untuk memperlambat waktu ikat, setting time, dan mempertahankan workability pada beton. Digunakan untuk kondisi 1. Cuaca panas yang menyebabkan beton cepat mengering. Selanjutnya, pelaksanaan beton pengecoran yang sulit sehingga butuh waktu yang lama. Yang ketiga, lokasi batching plant, pabrik produksi cukup jauh sehingga antara truk satu dan dengan truk yang lain memiliki jeda waktu yang lama. Yang terakhir, proses finishing yang lebih lama. Itu merupakan kegunaan dari tipe B. Efek penggunaan retarding, yaitu beberapa retarder mempunyai sifat menimbulkan gelembung udara dalam beton. Beberapa retarder menyebabkan kehilangan slum yang lebih cepat, walaupun menyebabkan waktu setting yang lebih lambat. Memperbesar risiko susut, pengeringan, dan rangkak yang lebih tinggi. Yang ketiga atau tipe C,
dengan nama lain accelerating admixture, digunakan dengan tujuan utama mendapatkan kekuatan awal yang lebih mudah tinggi pada beton yang dikerjakan, misalkan kerja elemen struktur beton yang diperlukan untuk segera dibebani oleh pekerjaan berikutnya dalam kaitan dengan waktu pelaksanaan yang ketat. Accelerating admixture yang paling terkenal adalah kalsium klorida. Dosis maksimum adalah 2% dari berat semen yang digunakan. Beberapa bahan kimia termasuk ke dalam tipe ini yaitu kalsium klorida, silikat, bromid, dan karbonat. Kalsium klorida tidak dianjurkan untuk digunakan di daerah dengan korosi tinggi karena ion klorida sendiri dapat memicu korosi, bahkan dalam kondisi tertentu bahan tambah yang mengandung kalsium klorida tidak boleh digunakan seperti struktur beton prategang, beton dengan aluminium tertanam di dalamnya, beton dengan bekesting yang terbuat dari baja galvanis. Yang harus diperhatikan ialah penggunaan bahan tambah ini harus memperhatikan kadar ion klorida terlarut dalam beton keras yang disyaratkan tidak boleh terlewati karena berisiko menimbulkan korosi pada besi atau baja tulangan. Penggunaan bahan tambah ini harus memperhatikan dengan seksama waktu setting yang lebih cepat dan curing yang dilakukan harus sempurna. Mungkin untuk mencapai kekuatan awal yang diinginkan lebih tinggi. Yang keempat atau tipe D dengan nama lain water reducing plus retarding admixture. Water reducing and retarding admixture adalah bahan tambah yang berfungsi untuk mengurangi jumlah air pencampur yang diperlukan untuk menghasilkan beton dengan konsistensi tertentu dan menghambat pengikatan awal. Digunakan untuk tujuan utama untuk menambah kekuatan beton karakteristik jangka panjang. Yang kelima tipe E dengan nama lain water reducing and accelerating admixture. Water reducing and accelerating admixture adalah bahan tambah yang berfungsi ganda, yaitu mengurangi jumlah air bercampur yang diperlukan untuk menghasilkan beton dengan konsistensi tertentu dan mempercepat pengikatan awal. Kombinasi antara admixture tipe A dan tipe C. Ini tuh. Penggunaan bahan tambah ini menghasilkan beton yang kuat tekan awal yang tinggi dengan waktu ikat yang lebih cepat dan workable. Tipe yang keenam dengan nama lain water reducing high range admixture. Water reducing high range admixture adalah bahan tambah yang berfungsi untuk mengurangi jumlah air pencampur yang diperlukan untuk menghasilkan beton dengan konsistensi tertentu sebanyak 12% sampai 40%. Tipe yang ketujuh, tipe G, atau nama lainnya, water reducing high range retarding admixture. Water reducing high range retarding admixture adalah bahan tambah yang berfungsi untuk mengurangi jumlah air pencampur yang diperlukan untuk menghasilkan beton dengan konsistensi tertentu sebanyak 12% atau lebih, dan juga untuk menghambat pengikatan beton. Kombinasi admixture tipe F dan B. Yang selanjutnya, contoh dan ilustrasi pencampuran bahan tambah kimia. Bahan tambah bekerja melalui beberapa cara yang dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, terjadi reaksi kimia selama proses hidrasi semen yang menyebabkan percepatan atau perlambatan laju reaksi saat fase semen. Selanjutnya, yang kedua, terjadi absorpsi pada permukaan semen umumnya menyebabkan dispersi partikel atau plasticing action atau superplasticing action. Yang ketiga, terjadi peningkatan tegangan tarik pada permukaan air sehingga meningkatkan penangkapan udara atau air entrainment. Yang keempat, mengurangi reologi air, biasanya meningkatkan viskusitas plastis atau kohesi campuran.
Yang kelima, mengaplikasikan bahan kimia beton pada beton keras yang dapat mempengaruhi sifat-sifat tertentu seperti korosi, khususnya korosi. Yang keenam, mempengaruhi kebutuhan air, yaitu menyebabkan terjadinya plastisisasi, plasticizing, dan penggunaan air water reducing. Mengubah laju pengerasan beton, yaitu menyebabkan terjadinya percepatan, accelerating, atau perlambatan retarding. Mengubah kandungan udara air konten dengan meningkatkan atau menurunkan penangkapan air, air entrainment. Mengubah viskusitas plastis atau plastik viscosity, yaitu kohesi atau tahanan dalam hal terjadinya bleeding dan segregasi campuran. Cal2, Ca, NO3, 2, dan Nano3 diperlukan untuk mempercepat proses pekerjaan konstruksi beton. Pencampuran beton dilakukan di tempat atau dekat dengan penuangannya, sehingga diperlukan waktu ikat beton yang lebih cepat dengan maksimum mempermudah dan mempersingkat pekerjaan beton. Gula, sorge, sodium gluconate, citric acid, dan tartacesid. Biasanya diperlukan untuk beton yang tidak dibuat di lokasi penuangan beton. Proses pengikatan campuran beton sekitar 1 jam, sehingga apabila sejak beton dicampur sampai dengan penuangan memerlukan lebih dari 1 jam, maka perlu ditambahkan zat kimia agar waktu ikat beton lebih lama. Plasticizer, komposisi dari plasticizer diklasifikasikan secara umum menjadi beberapa kelas: asam lignosulfonik dan kandungan garam-garam, modifikasi dan turunan asam lignosulfonik dan kandungan garam-garam, hydrolyzed karboksilik asid dan kandungan garamnya, modifikasi hydrolyzed karboksilik asid dan kandungan garamnya. Mekanisme penambahan: senyawa diserap oleh bidang muka antara air dengan zat padat. Partikel padat tersebut mengandung muatan sisa dan pada permukaannya dapat positif, negatif, maupun keduanya. Pada pasta semen, akibat perbedaan muatan tersebut, partikel dengan muatan berbeda yang posisinya berdekatan menyebabkan gaya elektrostatis. Selanjutnya, partikel mengalami flokulasi atau pengumpalan. Next, molekul pada plasticizer berfungsi menetralisir muatan pada permukaan atau membuat seluruh permukaan tersebut bermuatan seragam. Plastimens atau NS, produk ini dikeluarkan oleh Sika dengan bahan dasar polimer padat. Plastisemen NS memenuhi standar ASTM C494 tipe A dan AASHTO M194 tipe A. Plastisemen NS direkomendasikan untuk digunakan pada aplikasi beton kualitas tinggi dengan peningkatan kuat tekan awal dan waktu ikatan normal. Plastorcrete 161W merupakan produk Sika dengan bahan polimer dan telah memenuhi persyaratan ASTM C494 tipe A, direkomendasikan untuk digunakan pada beton berkualitas tinggi dengan workabilitas sangat baik dan waktu ikatan cepat. Plastorcrete 169 produk Sika dengan tujuan ganda, yaitu sebagai reducer dan retarder. Produk ini telah memenuhi syarat ASTM 494 tipe A, digunakan untuk beton normal dan memerlukan retarder. Bertujuan ganda, Plastorcrete 169 sebagai water reducer normal dan set retarder memberikan fleksibilitas yang tinggi pada penggunaannya dan dapat dikombinasikan untuk meningkatkan kualitas maupun nilai ekonomis. Viscocrete 4100 merupakan produk Sika yang digunakan sebagai high range
water reducer, and super plasticizer. Produk ini telah memenuhi syarat ASTM C494 tipe A dan F. Bahan tambah ini dapat digunakan dengan dosis rendah untuk mengurangi air antara 10-15% dan apabila digunakan dengan dosis tinggi mampu mengurangi air hingga 40%. Untuk yang kedua, yaitu ada bahan tambah mineral atau dengan nama lain aditif. Untuk definisinya sendiri, bahan tambah mineral ini merupakan bahan tambah yang dimaksudkan untuk memperbaiki kinerja beton, sehingga bahan tambah mineral cenderung bersifat penyemanan. Bahan tambah mineral ini merupakan bahan padat yang dihaluskan yang ditambahkan untuk memperbaiki sifat beton agar beton mudah dikerjakan dan kekuatan serta keawetannya meningkat. Pada saat ini, bahan tambah mineral lebih banyak digunakan untuk memperbaiki kuat tekan beton. Beberapa bahan tambah mineral adalah pozzolan, fly ash, slag, and silica flume, berupa keuntungan penggunaan bahan tambah mineral. Kain 1994. Ada pula kegunaannya yaitu memperbaiki kinerja workability, mengurangi panas hidrasi, mengurangi biaya pekerjaan beton, mengurangi daya tahan terhadap serangan sulfat, mempertinggi daya tahan terhadap serangan reaksi alkali silika, mempertinggi usia beton, mempertinggi kuat tekan beton, mempertinggi keawatan beton, mengurangi penyusutan, dan mengurangi porositas dan daya serap air dalam beton. 4 jenis bahan aditif yaitu air entraining atau AEA, water reducing, high range water reducer, plasticizer atau HRWR, permeability reducing. Untuk yang pertama atau air entraining atau AEA, penerapannya untuk meningkatkan ketahanan beku atau cair. Yang kedua, untuk meningkatkan workabilitas. Pengaruhnya, menghasilkan butiran-butiran udara kecil yang banyak dalam beton. Keterangannya, efisiensi semakin berkurang seiring dengan meningkatnya suhu, kadar semen di tinggi, dan kehadiran fly ash. Untuk yang kedua, atau water reducing, untuk penerapan sendiri, untuk meningkatkan workabilitas, untuk meningkatkan kekuatan pada tingkat workabilitas yang sama, dan untuk memperbaiki sifat beton yang menggunakan agregat bergradasi jelek. Pengaruhnya sendiri, memisahkan partikel-partikel semen dan meningkatkan fluiditas beton. Yang kedua, mengurangi kebutuhan air bercampur dan dapat mengurangi waktu setting beton. Untuk keterangannya, kandungan klorida harus dibatasi. Overdosis lignoponates dapat menyebabkan penundaan pengerasan yang berlarut-larut. Selanjutnya, hal ini dapat mempengaruhi kekuatan dan porositas beton. Untuk yang ketiga, high range water reducer, super plasticizer atau HRWR. Penerapannya untuk memfasilitasi penempatan dan pemadatan, contoh pada elemen beton bertulang yang ditulangi dalam jumlah banyak, untuk meningkatkan kekuatan, untuk menghasilkan bentuk permukaan yang berkualitas tinggi, untuk memfasilitasi pumping, untuk pengaruhnya meningkatkan fluiditas beton dengan pengaruh yang kecil pada waktu setting. Untuk keterangannya, kecocokan dengan zat tambah lain dalam campuran harus diperiksa. Penambahan kembali air pada beton lebih dari sekali untuk mengembalikan slump dapat menyebabkan reduksi kekuatan ultimate. Untuk yang keempat, permeability reducing. Untuk penerapannya, untuk mengurangi perpindahan uap air. Dan untuk pengaruh sendiri, mengisi pori-pori dengan bahan yang reaktif atau bahan penolak air water repellent. Untuk keterangannya, tidak akan mengubah beton kualitas rendah menjadi beton kedap air. Pengurangan permeabilitas disebabkan oleh peningkatannya workabilitas pada pengerjaan yang lebih baik. Tipe-tipe bahan tambah mineral, ada beberapa jenis. Ada A, material cementitious, dapat bereaksi langsung dengan air. Bahan ini mengandung silikat dan kalsium, kalsium
aluminisilikat, contohnya blast furnace slag, yaitu bahan buangan industri baja yang menggunakan tanur pijar. B. Material pozolanik, material yang dapat bereaksi dengan kapur bebas. CaOH2 plus air. Komposisi didominasi oleh silisius dan aluminisius. Contoh abu terbang kelas F, yaitu sisa buangan industri pembangkit listrik yang menggunakan batu bara jenis bitu monosatau antrakit. Selain itu, silisia flum hasil sampingan produksi elemen silikon juga bahan pozolanik. Komposisinya didominasi oleh unsur armoposilika. Untuk C, material pozolanik dan cementitious. Material ini dapat bereaksi dengan air saja atau kandung dengan kapur bebas plus air. Komposisinya didominasi oleh silicious, aluminos, dan kapur. Contoh abu terbang kelas C yaitu sisa buangan industri PLTU yang menggunakan batu bara jenis lignite atau subbituminous. Untuk D, material linear. Material ini tidak bereaksi secara kimiawi dengan unsur-unsur semen. Contoh bahan buangan pabrik batu marmer, bahan kuarsa yang dihaluskan, dan lain-lain. Menurut Millennium tahun 2004, bahan tambah mineral terdiri dari beberapa macam, di antaranya menurut abu terbang. Menurut ASTM C168, abu terbang didefinisikan sebagai butiran halus hasil residu pembakaran batu bara atau bubuk batu bara. Slag. Slag merupakan hasil residu pembakaran tanur tinggi. Definisi slag menurut ASTM C989 Standard Specification for Ground Light Blast Furnace Slag for as in concrete and mortar adalah produk non-metal yang merupakan material berbentuk halus granular hasil pembakaran yang kemudian didinginkan, misalnya dengan mencelupkannya ke dalam air. Keuntungan penggunaan slag yaitu mempertinggi kekuatan beton karena kecenderungannya lambat kenaikan kuat tekan, menaikkan rasio antara kelenturan dan kuat tekan, mengurangi variasi kuat tekan, mempertinggi ketahanan terhadap sulfat dalam air laut, mengurangi serangan alkali silika, mengurangi panas hidrasi dan menurunkan suhu, memperbaiki penyelesaian air dan memberi warna cerah pada beton, memperbaiki keawetan karena pengaruh perubahan volume, mengurangi porositas dan serangan klorida. Silika foam menurut ASTM C 124095 specification for silica foam for as in hydraulic cement concrete and mortar. Silika foam adalah material pozolan yang halus, di mana komposisi silika lebih banyak yang dihasilkan dari tanur tinggi atau sisa produksi silikon atau alloy besi silikon, dikenal dengan gabungan antara mikrosilika dengan silika foam. Penggunaan silika foam dalam campuran beton dimaksudkan untuk menghasilkan beton dengan kekuatan yang tinggi, misalnya untuk kolom struktur, dinding geser, precast, atau beton dengan prategang, dan beberapa keperluan lainnya. Penghalus gradasi finely divided mineral admixture. Bahan ini merupakan mineral yang dipakai untuk memperhalus perbedaan-perbedaan pada campuran beton dengan memberikan ukuran yang tidak ada atau kurang dalam agregat. Selain itu juga dapat digunakan untuk menaikkan mutu beton yang akan dibuat. Contoh dan ilustrasi pencampuran bahan tambah mineral atau aditif. Blast furnace slag yang termasuk kategori bahan tambahan ini ialah semua bahan yang tidak termasuk kategori di atas, bahan tambah kimia, misalnya bahan tambah jenis polimer, fiber, mas,
bahan pencegah karatan, bahan tambahan yang dapat mengembang, bahan tambahan untuk perekat, atau banding admixtur. Sekian dari presentasi hasil pekerjaan hasil bahan tambah beton dari saya. Terima kasih.